Ya ini opini gue ya bang ya, kayak misalkan gue bayar kuliah, tapi ini jangan dijudge ya teman-teman ya, jangan dicontoh juga. Terus gue mikir kayak gue bayar kuliah, gue dapet kertas, gue dapet pengakuan, dapet kerja gitu. Kayaknya setiap orang pengen kayak gitu, cuman nggak ada yang lihat peluang di dunia ikan gitu. Mina Seroja, ya Mina Seroja itu sebenarnya bokap sih yang bikin. Mina itu artinya ikan, Seroja itu sebenarnya kepanjangannya sehat rohani jasmani. Iya, gitu bang. Iya, termasuk yang lama lah di main ikan dia. Mentor pertama lah dia. Sebetulnya emang dari kecil sih bang, gue suka binatang gitu. Kenapa gue bisa bilang dari kecil? Soalnya gue dulu anak-anak laki pada umumnya ya, kalau minta mainan kan kayak Power Ranger, Hot Wheels gitu, robot-robotan. Nah, kalau gue beda sendiri nih, gue mintanya beliin mainan action figure binatang. Gitu. Terus juga sukanya emang dari dulu tuh ikan mas koki sama koi. Dari gue kecil. Jadi dulu gue kalau ke gereja, kan gue selalu bareng nenek gue. Di Barito dulu. Nah, di situ banyak tukang ikan hias tuh. Yang selalu gue beli, ya mas koki sama koi dah tuh. Itu mulai gue beli. Ya dulu masih kecil piara di akuarium bulat gitu kan. Nah, piara-piara sendiri dari kecil emang suka. Hobi pertama lu apa? Yang gue punya dulu, yang gue beli ya. Dulu tuh oranda sama orang dulu sebutnya bilang tuh lowo atau mata belok lah gitu. Lowo, mata belok. Rancu dulu belum banyak, pas gue kecil. Paling banyak oranda. Orang itu juga sebutnya bukan oranda, penser. Iya. Kalau gue sendiri udah 5 tahunan belakangan ini gue ternakin koki. Dulu gue kuliah sambil main musik di Budi Luhur dulu. Iya. Kagak. Drop out ya? Yo, iya drop out di drop out. Sayang banget. Ya sebenarnya gue bayarannya itu nggak gue pakai buat bayarin kuliah bang. Jadi gue buat inian apa namanya beli ikan. Buat beli ikan. Jadi mulai tergila-gila dah tuh sama ikan. Ya ini opini gue ya bang ya. Kayak misalkan gue bayar kuliah. Tapi ini jangan dijudge ya teman-teman ya. Jangan dicontoh juga. Terus gue mikir kayak gue bayar kuliah, gue dapet kertas, gue dapet pengakuan, dapet kerja gitu. Kayaknya setiap orang pengen kayak gitu, cuman nggak ada yang lihat peluang di dunia ikan gitu. Di dunia perikanan, pertanian, sama peternakan. Itu menurut gue ya, itu yang paling berpotensi nantinya ke depan. Karena nggak bisa dipungkiri kalau kita itu negara yang kepulauan dan sumber daya alamnya sangat besar. Gitu. Ketika teman-teman gue pengen sibuk jadi dokter, pilot, terus pengacara segala macem, gue cuma pengen jadi tukang ikan ya udah. Udah sama? Dulu gue broadcasting bang. Broadcasting? Iya. Nyari-nyari berita gitu. Nyari-nyari berita, ngeliput orang sana sini gitu. Tapi bukan Desember gitu ya? Iya. Lu di semester berapa? 5 ke 6 bang. Itu udah mulai nggak fokus dah tuh. Udah kayak ya udahlah ikan. Kayak gue ngeliat ikan berenang tuh kayaknya enjoy aja. Nggak ada tekanan, nggak ada apa, ya udahlah mulai jatuh cinta di ikan. Iya masih belajar bang, masih bapuk banget namanya anak muda ya kan. Dulu masih kayak ada yang tren ini gue ikutin, tren itu gue ikutin. Gue gak punya signaturnya gue sendiri, ikan gue sendiri gitu yang gue pegang, yang bener-bener kayak gue harus bisa menciptakan. Kalau ngeliat ikan rancu ya ingetnya Gilang gitu. Iya, gue pengen kayak gitu. Dulu sebelum jauh itu gue belum punya pikiran kayak gitu. Jadi ya gue cetak. Ada oranda gue cetak, ada demekin gue cetak, ada rifkin gue cetak, dan akhirnya ya nggak begitu maksimal kan. First love gue rancu. Rancu. Kenapa? Iya dulu pas lagi gue awal-awal apa ya bahasanya ya masih gak zaman sedih-sedihnya lah. Itu ngeliat rancu kayak anjir gede banget nih, gemes nih gitu kan. Ini namanya orang bang dulu abis DO kuliah, gue nggak tahu mau ngapain lagi. Musik gue bubar juga waktu itu. Ya udahlah gue piara ikan aja nih, ikan rancu. Itu ikannya gede-gede bang, punya bokap dulu. Terus disuruh lah sama dia, coba lu breedingin lah kata dia gitu. Setelah itu gue coba buat breedingin,
berhasil bang bertelur gitu. Ya tetap dibimbing sama dia. Sampai akhirnya anaknya banyak nih, sampai size berapa ya, segini nih, ya segini. Terus gue bingung tuh mau dikemanain. Ya udah akhirnya kemanain ya pak. Akhirnya bokap bilang, udah lu jual aja keliling ke kios-kios. Ya udahlah, dipackingin sama dia 10 gue muter pakai saddlebag. Gitu, iya. Iya, saddlebag kiri kanan gitu bang, isinya ikan. Ada platis dulu gue juga, gue pernah ternak juga platis sama gapi. Nah itu gue kumpulin gitu. Itu tahun berapa lo lakuin? 2017-an. Lo ke toko-toko? Iya. Nyuplai ikan lo itu? Iya, ke sektor 9, ke Ciputat, ke Pamulang. Oh, Gitu, iya. Yang mau aja bang beli. Gitu. Sampai sekarang tokonya masih ada? Masih ada. Lo supply? Udah enggak sih. Tapi mereka suka sini. Iya, kadang-kadang suka nanyain ikan gitu. Sempet ngalamin masuk ke video lo? Sempet bang. Sempet. Itu di awal-awal tahun? Awal-awal, sampai gue bingung mau ngerokok aja kayak sebungkus berdua. Kita irit-irit gitu sama bokap dulu. Main pasar karena terus terang gue belum tahu kalau ikan mas kok itu ada kontesnya zaman dulu. Setelah gue punya beberapa teman dan teman gue kayak ngasih referensi, mereka main ikan juga, cuman tahapannya masih sama kayak gue. Jadi gue ikan koki, dia ikan diskus gitu. Terus lu kalau mau jual ikan di Facebook aja gini. Nggak taunya gue iseng lah searching mas koki di Facebook, ada grupnya gitu. Terus ada orang yang ngumumin kayak jadwal kontes. Gue makin terpacu di situ. Wah ternyata ada yang kontes, yang di mana-mana kontes pasti karena mahal sebenarnya dari situ. Dan patokan gue, ikan yang bagus itu nggak akan pernah habis dicari orang. Alasannya apa? Karena ya memang ikan bagus pasti dicari orang bang. Pasti dicari orang. Khususnya hobis ya, sama Iya, khususnya hobis. Karena 1:1000 kali ikan bagus itu. dari sekian banyak. Dari sekian banyak. Kontes pertama yang lo ikutin di mana? Di Racer. Itu waktu itu gue sih belum sempet nurunin ikan. Jadi gue cuman datang aja. Gitu, datang. Tapi yang pertama juga di Racer yang nurunin ikan. Di Racer. Di situ gue ngikut sama teman-teman, masih belajar, ngeliat ikan. Oh ternyata ikan mas koki bisa sampai sebesar ini, sebesar itu gitu kan. Oh ternyata ikan mas koki value-nya tuh besar banget gitu, yang bisa segede ini. Dari situlah juga mulai termotivasi kayak, orang maksudnya bisa nyetak, gue enggak, kayak gitu bang. Puas gak lo? Pas main kontes, ikan lo masuk juara? Dibilang puas sih belum sih. Belum ya? Belum puas. Gue harus masih banyak belajar, masih banyak improvisasi, masih harus belajar lagi gimana caranya persentase ikan bagus jadi lebih banyak daripada ikan yang fancy atau kelas ke bawahnya gitu. Banyak sharing sama kesenian? Kenapa? Banyak sharing sama kesenian? Banyak sharing. Tetap sharing. Karena selain dari silaturahmi, gue juga bisa tambah ilmu dan mungkin gue juga bisa berbagi ke dia juga. Karena setiap perawatan beda-beda kan bang. Nggak ada salahnya kita coba, cara dia ternyata manjur di sini. Cara si C belum tentu manjur di sini kayak gitu. Gue suka kayak gitu-gitu. Sampai saat ini, tingkat kesulitan yang masih lo temuin tuh apa? Tingkat kesulitan, kayaknya semua tukang ikan jawabannya sama deh. Perubahan cuaca yang terlalu ekstrim. Iya. Itu lo ngakalin apa? Ngakalinnya gue sering-sering ganti air tuh. Sering-sering ganti air. Biarin deh gue boros sedikit buat air, yang penting ikan gue pada sehat, pada selamat. Karena menurut gue ikan ini ya tanggung jawab gue, terus kayak ya udah kayak anak gue sendiri juga gitu. Suka sedih bang kadang kalau misalnya ikan ngambang-ngambang mati besoknya. Kayak gue ngerasa gue ngerasa bersalah jadi seorang bapak gitu. Gitu. Iya padahal belum. Kalau filtrasi lo masih suka eksperimen nggak sih? Atau masih banyak perubahan? Tetap harus eksperimen. Karena yang namanya zaman tuh pasti berkembang ya. Kayak misalkan ditarik berapa tahun yang lalu pakainya kayak misalkan
karang jahe, batu apung, biobol. Nah, sekarang udah mulai berkembang lagi, ada banyak banget media filter yang nggak bisa gue sebutin satu persatu dan menurut gue lebih upgrade lagi gitu. Oke. Nah, tren kopi kan dari tahun ke tahun nih Mm-mm. selalu berkembang ya sih. Betul, betul. Itu gak pengaruh gak dari bentukan, genetik, Pasti. cetakan itu gimana? Pasti pengaruh. Kayak misalkan zaman dulu gua mulai itu oranda masih bentuknya oval. Bisa, maksudnya bisa apa ya, kelihatan badannya tuh panjang banget, gede gitu. Nah, sekarang udah mulai kayak round body gitu-gitu bang. Di rancu itu dulu pas gua main itu masih namanya tuh masih Lionhead iya. Nah itu kayak belum semulus sekarang, belum serapi sekarang, kayak jambulnya masih berantakan. Planning mungkin mau invasi keluar juga kali ya. Maksudnya gimana? Mau eh, ada mimpi sih buat go internasional juga ikan-ikan ini. Gitu. Sementara ini kan kita kayak ekspor masih ke negara ASEAN kali ya, Asia Tenggara. Pengen juga ke Asia Timur, pengen juga ke Timur Tengah, mungkin nantinya mungkin ke Eropa atau ke US, pengen banget bisa kayak gitu juga. Karena gue belum pernah kirim ke Eropa ya, mungkin masih di sono, nggak tahu sih ya, mungkin masih yang kayak sekedaran komersial grade aja sih, mungkin. Menurut gue sih ya. Kalau di Indonesia tuh banyak yang cari tuh yang show quality-nya sih bang, tapi nggak menutup kemungkinan juga yang fancy-fancy. Kayak misalkan kalau Indonesia tuh mereka suka yang perfect gitu. Perfectnya dalam artian ya memang bisa buat show gitu dan syukur-syukur bisa menang gitu kan. Kebanyakan sih orang Indonesia suka yang bahan bagus gitu lah. Bahannya bagus. Kalau pasar untuk di Asia, Untuk saat ini mereka suka yang fancy rapi, yang penting menarik gitu dilihat. Menarik. nah, untuk berapa bulan ini nih, lo sering ngirim kemana? Ke Filipina. 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 Banyak tuh. Sekali ngambil sih 100-an gitu bang. 150, 150. Kebanyakan tuh jenis apa? Demekin sama rancu. Kenapa tuh di mana sukanya itu? Nggak tahu sih bang. Cuman yang mereka yang bilang kualitas rancunya sudah jauh lebih bagus dan sudah bisa nyaingin ikan Thailand lah. Gitu. Bukannya gue compare tapi mereka yang bilang sendiri. Gitu. Jadi lebih worth gitu harganya dan kualitasnya jauh lebih baik. Oh gitu. Sesuai ya? Sesuai sama mereka. Dan mereka bisa jual lagi mungkin. Oh gitu. Berarti dari 100 ekor itu yang mereka beli Dibesarkan. Ikutin kontes. Lalu Dijual lagi. Berarti cuan juga buat mereka ya? Iya. Jadi we take and give lah. Itu yang membuat lo pede. Iya. Kenapa lo harus go internasional? Berarti satu lah ya, rancu di Indonesia itu the best lah ya, Best. se-Asia ya. The best. Menurut gue the best. Orang Indonesia gila-gila Raci sekarang. Bravo. Gue suka. Berarti buat pemain rancu nih harus semangat, Harus semangat, betul. pede, Pede. karena memang dinilainya high quality ya. Betul. Kita punya kelas dan harga kita masing-masing gitu. Oh, gitu. Berarti pasar lo ini lebih banyak luar ke luar negeri ya, khususnya di Asia ya. Belakangan ini ya. Pernah ke Amerika Eropa? Baru negosiasi sih sempet kemarin dan terhalang di transceiver. Mereka lagi cari transceivernya, mungkin nego-nego juga harganya gitu ke transceiver. Iya. Mungkin mereka masih sulit di birokrasi. Nah, iya di birokrasinya bang, betul. Walaupun memang keinginannya juga besar. Betul. Sebenarnya ada aja sih kita nggak pernah tahu kan di luar sana gitu. Berarti ini di Mas Kopi lu udah menjadi prioritas buat lo. Iya. Ya kerjaan gue emang mas koki aja udah. Gak ada yang lain. Dari lain. Gak ada yang lain. Berarti benar-benar nih kopinya menjadi cuan.
Iya, jadi mata pencarian bang. Sampai kapan namanya Bang? Sampai kapan? Sampai tutup mata kali ya. Tutup mata. Kalau bisa ntar anak cucu gue ngelanjutin lagi. Oh gitu. Mudah-mudahan. Tapi gue nggak mau maksa gitu. Kemungkinan iya. Kalau bisa malah tambah cabang. Pengennya gitu. Oh gitu. Pengennya juga. Tapi tadi lu bilang lu punya seller khusus ya di Filipina. Iya, ada 2 orang. Ada 2 orang. Heeh. Itu dia rutin ya di sini. Rutin, sejauh ini sih rutin ngambil per bulan. Iya, dan kemarin itu ada kabar bahwasanya dia pengen bikin kayak store yang isinya di mana ikan-ikan gua aja gitu. Oh gitu. Heeh. Dan gue juga kaget sampai lu sampai sepercaya ini sama gue gitu. Padahal gue baru ngasih ikan yang notabene ya udah gitu, nothing tulus saya nih gue kirim, lu suka lu bayar gitu. Sampai kayak gitu bang. Dan setiap malam juga dia kayak curhat juga gitu. Gimana di Indonesia pasarnya, gimana untuk next stepnya kita bisa ambil kayak gitu. Terus kayak rencananya bang ya, dia mau bikin galeri di sana, tapi khusus ikan-ikan sini. Ya doain aja mudah-mudahan tercapai gitu. Tapi namanya Minas Roja juga Bang? Enggak. Cuman ada logo kita nanti di sana. Waduh. Berarti secara nggak langsung lo punya cabang ya di Filipina. Enggak juga, enggak tahu sih bang. Ya mudah-mudahan aja lah nanti nextnya. Nah, Bang, Iya tetep bang, namanya usaha ada pasang surutnya sih. Abang suruh. Ya kalau lagi dikasih hujan deres banget, kalau lagi kering ya kerontang banget. Oh gitu. Heeh. Artinya dalam sepanjang tahun nggak selalu. Nggak selalu mulus. Tapi tidak roncat sebulan berapa? Berapa ya bang? 2 digit lah bang. 2 digit. Iya. Oke. Baru 2, mudah-mudahan bisa naik terus. Amin. Amin. Apa aja yang udah dibahas? Paling banyak sih sarana kayak gue suka beli media filter, suka improve lagi, terus gue beli induk, terus gue beli fiber. Kalau yang lainnya ya kayak motor paling. Karena gue lebih suka naik motor gitu. Oke. Lu masih beli induk kan? Masih suka beli. Di mana? Kalau di Jakarta sini mah paling di 4 Empo, di Reza gitu. Berarti lokal di luar juga beli? Juga beli sama. Karena kita nggak bisa trust juga gitu bang sepenuhnya ikan Indonesia. Karena yang gue takutin adalah ketika gue beli, nggak taunya itu darahan gue juga. Nanti bakalan nyampur jadi inbreed gitu ya. Entah ntar tante ketemu ponakan gitu kan, itu jadi nggak bagus. Oh gitu. Heeh. Cirinya bisa diketahui dari mana? Kayak kita yang cetak udah paham kayaknya. Oh gitu. Karena yang gue cetak kayaknya itu aja gitu. Oh gitu. Kayak udah paham gitu loh. Pegangan kita sehari-hari gitu. Karena yang lo bentuk strange ya. Iya, cuman menghindari hal seperti itu. Misalkan gue mungkin beli di farm lain gitu di tempatnya Om Reza misalkan. Ya gue coba buat temuin sama ikan luar gitu. Nih, lo kan belajar nih dari banyak senior. Iya benar. Dari awal main kan. Kalau berarti kan mereka tuh secara nggak langsung guru ya. Iya, Mentor juga. mentor juga. Nah kalau guru-guru mentor-mentor lo nonton ini, Ah, lo mau ngucapin apa? gue cuman mau ucapin thank you banget buat yang udah bentuk gua, udah yang buat ngajarin gua, udah buat gue bisa berjalan dengan kaki gue sendiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya gue ucapin buat mentor-mentor gue. Mudah-mudahan tetap menjadi berkah karena udah sharing ilmunya. Mudah-mudahan juga Tuhan balas kebaikan gitu bang.